Jadi dia main potong aja gitu. Terus lo mau tahu nggak sih dia motongnya pakai apa? Pakai cutter yang dia beli dari tempat ATK setempat situ. Nah terus dikarenakan si F ini setelah dimotong itunya pakai cutter, dia tuh masih hidup. Si F juga panik. Hey guys, Vegas, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, akhir-akhir ini kan gue banyak tuh ya bawain kasus Indonesia yang gak disangka-sangka. Juga ternyata kasus Indo yang gue bawain ini sebagian besar itu ngelibatin dukun. Gue kira nih ya, apa kita ada gitu ya hari dukun nasional. Dan dari sini gue baru tahu ternyata di Indonesia bagian pedesaan itu banyak terjadi fenomena dan praktik-praktik ilmu hitam. Let me know in the comment. Soalnya kan kalau nggak salah tuh ya, gue denger-dengar tuh ada tuh komunitas dukun se-Indonesia yang ada di Facebook. Nah ngomongin komunitas dukun Indonesia, ada nih satu dukun yang katanya tuh sakti dan paling manjur pada eranya anjas. Namanya itu adalah Basri Tanjung. Gua rasa dia cukup terkenal lah di komunitas dukun Indonesia ini. Kalau ada yang familiar sama namanya bisa tolong konfirmasi di kolom komentar. Tapi ngeri juga sih kalau lu pernah ke Basri Tanjung ini. Takutnya magic itemnya dia masih nyangkut di dalam diri lu. Nah jadi nih di awal tahun 2000-an nama Basri Tanjung ini udah jadi omongan banyak orang karena dipercaya nih punya ilmu yang manjur dan kuat banget, bahkan bisa tuh sampai nyembuhin macem-macem penyakit. Dan itu nggak cuma jadi omongan doang karena pasiennya itu tiap hari datang terus, bener-bener rame dan ngantri. Basri Tanjung ini tinggallah di Desa Parawang, Kabupaten Siak, Riau. Dan kayaknya nih ya orang desa di sana tuh ya waktu itu nggak ada tuh yang percaya sama dokter. Either mereka nggak percaya sama dokter atau memang nggak ada dokter di setempatnya mereka. Jadi kalau dengkul pecah atau dikit-dikit buang air, bukannya dicek gula darah, tapi dia malah disuruh mandi kembang 7 rupa atau enggak betapa seminggu di gunung sama Basri Tanjung bareng sama Kodok Zuma. Gue nggak ngerti dah, pokoknya nggak ke dokter ya mereka. Nah dari kesuksesannya si dukun Basri Tanjung ini otomatis punya pemasukan yang stabil sampai bisa-bisanya menghidupi keluarganya yang bisa dibilang nggak kecil. Yes, soalnya dia punya 3 anak dan tentu saja kalau ada anak pasti ada istrinya juga lah ya. Yang ngomongin anaknya itu 2 dari 3 anaknya ini memutuskan buat kerja dan buka bisnis di tempat lain. Jadi mereka tuh nggak ikut jalan bapaknya lah jadi dukun. Nah pertanyaannya adalah ini anak satu lagi nih si Bontot yang paling terakhir, kira-kira dia ngapain? Nah di konten yang sekarang gue mau bahas itu adalah anaknya Tanjung Basri, yaitu si Delvi ini. So let's just get into it. Daripada intronya tadi sebenarnya bukan intro ya, udah masuk dalam cerita, oke? So let's just get into it. Perjalanan Delvi menjadi dukun sakti dengan cara yang sangat brutal. Let's go. Alright y'all, daripada nanti dolar kuning, you know what I'm saying? Namanya si Delvi, gue ganti si Bontot aja karena kan dia anak yang paling terakhir. So si Bontot ini yang harusnya lanjut sekolah dari lulus SD ya kan, harusnya SMP gitu ya, enggak, dia mutusin buat nggak lanjut sekolah karena alasannya juga nggak jelas sih. Sampai akhirnya dia sempat beberapa kali diajak buat ritual sama bapaknya, sampai di titik si Bontot ini dimandiin pakai kembang 7 rupa dari 7 mata air yang berbeda. Lu bingung kan, kembang 7 rupa, oke, 7 mata air yang berbeda. Air laut Canggu, air laut Kute, air laut mana lagi no? Nggak tahu. Itu di Bali anjir, ini kan ngomongin Riau beda. Ya intinya 7 mata air yang berbeda. Oke, itu nggak relevan amat selyo. Nah memang dari kecil si Bontot ini tuh merupakan anak yang pendiam, si paling introvert dan tertutup banget. Kalau ditinggal sendiri bentar aja udah tuh biasanya dia cuma bengong aja ya kan, dengan tatapannya yang kosong. Tapi di samping sifatnya yang pendiam, introvert dan misterius, bapaknya percaya kalau ini si Bontot lah yang mampu dan berhak untuk melanjutkan ilmu perdukunannya si bapaknya ini. Dan ternyata itulah alasan kenapa bapaknya mandiin si Bontot pakai kembang 7 rupa dan 7 mata air yang berbeda. Nah ritual inisiasi begitulah. Nah sebelum dia dikasih tugas yang gimana ya bilangnya ya, yang dimana nanti gue bakal jelasin secara detail. Now sit your ass down and listen to me. Nah jadi kan udah nih ada nih calon dukun alias penerus Basri Tanjung. Bapaknya yang saat itu tuh sudah makin tua lah dan sakit-sakitan, dan memutuskan buat ngasih tahu ke si Bontot cara ngedapetin dan nurunin ilmunya dia tuh ke dia yang katanya bakal kebal dan sakti itu, yaitu dengan cara si Bontot harus ngumpulin 7 penis. Enggak sih, ntar gue kuning 7 molen aja kali ya gua. Nah ya 7 tit
7 molen anjir. Gue bingung ngomongnya pakai apa ya, daripada nanti kebanyakan bip-bip ya. Jadi gue ngomong 7 burung aja kali ya. Nah, ngumpulin 7 burung dari laki-laki yang sehat. Nah, definisi sehat yang dimaksud bapaknya itu adalah burung yang masih bisa beroperasi atau yang masih bisa berfungsi keras begitu maksud gue. Jadi bukan burung dari orang yang udah meninggal, enggak. Nah, abis ngasih tau informasi tersebut, bapaknya yang mulai sakit-sakitan memutuskan buat pulang kampung ke Kabupaten Bengkalis, Riau supaya bisa diurusin sama keluarganya yang di sana. Awalnya ya, walaupun dia anak dukun juga, pasti dia masih ada akal sehat normal lagi tuh. Si Bontot ngedenger syarat dari bapaknya ini kaget banget lah. Gila, masa gue yang motong 7 burung anjir. Nah, terus si Bontot ini nggak mau deh tuh ngelakuin ritual itu. Jadinya dia malah nyamperin kakaknya yang di daerah Riau juga, yaitu di Kabupaten Rokan Hilir, buat bantuin kakaknya dagang sate gerobak. Jadi pas lagi pada saat itu tuh si Bontot nggak mau, apaan sih nih, udahlah gue nggak mau kayak gitu, mau kerja bener aja. Jadi deh dia tuh tukang sate sama kakaknya. Nah, si Bontot tekunin itu menjadi dagang tukang sate selama 3 tahun. Nah, di tengah-tengah mereka dagang sate, mereka dapat kabar yang sangat buruk, yaitu ibu mereka di kampung telah meninggal dunia. Pada saat itu si Bontot yang terpukul banget sama kabar ini, dia merasa menyesal bahwa coba kalau dia tuh udah berhasil menuhin syarat bapaknya ngumpulin 7 burung ya kan. Dia mikir pasti paling enggak udah bisa nyembuhin ibunya, tapi itu semuanya telat, ibunya sudah meninggal dunia. Jadinya dia blaming himself terus, menyalahkan dirinya dia sendiri. Dan dari situlah dia mempunyai idealisme, bukan idealisme, mindset ya kan, kalau dengan dia melakukan apa yang bapaknya dia suruh itu, si Bontot berjanji akan menyembuhkan banyak orang dan berpenghasilan gede. Ya, ujung-ujungnya sih ya bakal cuan juga. Si Bontot akhirnya memberanikan diri dan mulailah memilih korbannya demi memenuhi syarat ilmu sakti bapaknya. Dan dari situlah ia akan mendapatkan penghasilan yang besar. Pada Januari 2013, si Bontot yang masih kerja sebagai pedagang sate di situ udah ada nih beberapa target yang menurut dia cocok lah sama kriterianya. Soalnya di daerah dia yang dagang sate ini memang banyak anak-anak bocil laki-laki yang sering main dan udah kenal deh nih sama si Bontot, karena tuh bocil-bocil sering beli sate juga buat mama bapaknya nanti pas dia pulang main. Dan dari situlah si Bontot ini memutuskan kalau korban pertamanya ini adalah seorang bocil, umurnya masih 5 tahun. Yang namanya itu adalah Febrian atau F aja lah ya. Ya Tuhan, coba lu bayangin umur 5 tahun anjir, parah banget sih. Nah, pada hari itu seperti biasanya si F ini memang lah sering main tuh di depan tukang sate ini, di depan gerobak sate ini. Nah, terus si Bontot tuh adalah ala-ala kayak mau ngajakin dia main. Tuh yang namanya umur 5 tahun mah iya aja gitu. Dia diajak lah ke tempat yang sepi, yaitu hutan-hutan gitulah, yang alang-alangnya juga tinggi. Dan disitulah si F langsung dieksekusi sama si Bontot. Berhasil deh tuh dia dapetin burungnya si F. Jadi dia main potong aja gitu. Terus lu mau tahu nggak sih dia motongnya pakai apa? Pakai cutter yang dia beli dari tempat ATK setempat situ. Nah, terus dikarenakan si F ini setelah dimotong itunya pakai cutter, dia tuh masih hidup. Si F juga panik, malah lalu mayatnya si F itu cuma dikubur di tempat yang sama dan ditutupin semak-semak. Sore hari berlalu, udah itu malam hari. Orang tuanya F mulai panik karena nih anak gak pernah tuh main sampai semalam ini, kok belum pulang-pulang. Dan gak bisa deh tuh mereka nemuin F, udah keliling-keliling juga. Now with all that being said, walaupun orang tuanya F itu tahu anaknya sering main lah di depan gerobak sate itu, mereka gak ada yang suspicious, curiga sama tukang sate di situ alias si Bontot. Nah, si bangsat nih kan udah punya 1 molen, 6 lagi nih yang masih dipotong. Lalu setelah si F, si Bontot nih malah pindah dan pergi nyamperin kakaknya yang 1 lagi deh, yang tinggal di Kabupaten Siak. Di sana dia bekerja bukan menjadi tukang sate, tetapi menjadi tukang antar galon dari sebuah toko atau warung Madura gitulah. Sebelum akhirnya balik lagi nih ya ke misinya untuk mengumpulkan 7 burung. Nah, si Bontot ini sempet deh tuh ada di fase ragu-ragu gitulah mau ngelanjutin atau enggak, karena yang dia baru lakuin itu dia merasa bersalah banget, tapi mau nggak mau dia tetap harus ngelakuin untuk menyelamatkan banyak orang. Ibaratnya dia bakal nge-sacrifice 7 untuk 1000 nyawa lainnya. Akhirnya dari ragu-ragu gitu ya kan, sembari ngangkat galon, nganterin galon, ya udah deh gue lanjutin aja deh apa yang bapak gue mau. Tetapi sebelum itu bisa-bisanya si Bontot ini resign dong jadi tukang galon dan malah minjem duit ke bosnya.
kok bisa gitu kan ya, lancang banget. Dia bilang kalau itu buat ongkos pulang kampung Pak, nanti saya gantiin, percaya sama saya, dengan segala alasan mau nyamperin bapaknya yang lagi sakit-sakitan. Dan ya udahlah, dia pulang ke kampung ketemu bapaknya, tapi di samping itu dia pengen ketemu sama ceweknya yang berinisial D dan ngajak pacarnya ini untung kawin lari dengan maksud nih ya bukan karena cinta atau apa, yaitu untuk ngebantu dia dalam memenuhi syarat atau misinya ini yang dikasih bapaknya. Jeleknya pacarnya ini mau nggak mau gitu dan ngerasa kepaksa. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil dong mendapatkan target yang kedua, yaitu bapak-bapak usia 40 tahun. Tetapi yang bapak-bapak ini dikenal mempunyai keterbelakangan mental. Jadi kalau bisa dibilang bahasa kasar itu kayak orang gila gitu, sorry to say. Nah ya udah deh, itu bapak-bapak yang umur 40 tahun itu juga dibawalah ke tempat sepi sama si Bontot, langsung udah dieksekusi. Dan sama seperti yang sebelumnya, setelah dipotong burungnya ya orangnya masih hidup gitu loh. Tetapi karena si Bontot ini telah melakukan ini sebelumnya, dia bunuh lagi dan mayatnya itu dikubur di tempat yang sama. Ya udahlah, dapet itu 2 burung dari 7. Masih panjang ini ceritanya. Oke, so grab a snacks kalau kalian bisa makan. Singkat cerita, pada Agustus tahun 2013, masih di lokasi yang sama yaitu Kabupaten Bengkalis, si Bontot dan pacarnya ini berhasil nemuin korban ketiganya yang lagi-lagi adalah teman mainnya si Bontot yang umurnya itu masih 9 tahun. Kalian bingung kan, kok teman mainnya bocil-bocil? Nah, si anak yang 9 tahun ini emang sering main dan mancing bareng lah sama si Bontot. Jadi nggak cuma main depan gerobak doang. Sampai akhirnya nih si anak yang 9 tahun ini dibawa ke sungai bagian ujung tuh dengan alibi di sana tuh sepi dan otomatis bakal dapet ikan yang banyak. Dah percaya sama gue. Yang sebenarnya adalah si I ini, nah gue pakai inisial I ya, yang umurnya 9 tahun ini. Oke, si I ini udah bawa tuh alat mancingnya ya kan, berharap dia bakal nangkep ikan yang banyak, malah di. Jadi yang ketiga ini bukan dipotong duluan tapi baru dipotong. Ini langsung dikubur di tempat dan ditutupin daun-daun kering. Dan ya keluarganya si I mulai nyariin juga pada malam hari, sampai dibantu sama warga-warga. Lagi-lagi mereka nggak bisa nemuin mayatnya. Si Bontot ini sama pacarnya lagi-lagi lolos. Jadi udah kekumpul 3 dari 7. Nah dengan maksud untuk mengamankan diri mungkin kali ya, si Bontot dan pacarnya ini mutusin buat balik ke tempat kakaknya yang kedua tuh. Tempat dimana si Bontot kerja jadi kang galon. Masih inget kan lu tadi? Nah ternyata masih di bulan Agustus nih mereka udah berhasil ngedapetin korban yang keempat, umur 10 tahun. Dan dia ini sekolahnya tuh deket sama warung tempatnya si Bontot kerja, warung yang tadi tuh yang bakal galon. Dan kenal lah sama si Bontot juga. Nah si R ini, nah yang sekarang inisialnya R ya, si R baru pulang sekolah, langsung lah tuh dia diajak main sama si Bontot dan dijanjiin bakal dijajanin lah sama si Bontot abis main ya kan. Siapa sih anak kecil yang mau nolak kayak begitu? Apalagi si Bontot ngejanjiin buat ngajakin dia keliling-keliling naik motor barengan. Gak ada yang mau nolak lah. Pasti mindset anak-anak tuh kayak seru, gue bakal naik motor bisa dijajanin. Kesian anjir sumpah. Ya memang bener si R ini diajak lah keliling-keliling naik motor bareng sama Bontot dan pacarnya. Jadi mereka bertiga tuh ya kan di atas motor. Bener dijajanin si R, dibeliin deh tuh makanan minuman. Nah terus bukan yang mulangin si R ke tempat sekolah atau ke rumahnya, mereka ini ngajakin si R ke pemakaman yang emang sepi di desanya itu dengan alibi pengen ziarah nih ya ke makam ibunya. Si R yang masih umur 10 tahun ini langsung dieksekusi lagi dan mayatnya ini dikubur di salah satu kuburan yang ada di sana. Lagi-lagi nggak ada yang nemuin mayatnya si R. Dan lolos lagi si Bontot. Kesel gak nunjuk? Udah kayak begini nggak ketemu-ketemu. Oke, fast forward ya, di akhir bulan Agustus si Bontot dapat kabar lah kalau penyakit bapaknya ini makin serius. Jadi kayak bener-bener gak bisa disembuhin nih, bisa dibilang kayak begitu, dan udah masa-masa kritis. Mengetahui hal ini, si Bontot dan pacarnya sepakat buat balik lah ke Bengkalis dengan maksud mau ketemu sama kondisi bapaknya yang seperti itu. Gak sampai 1 hari setelah mereka sampai di Bengkalis, bapaknya ini meninggal dunia. Nah masih di Bengkalis selang beberapa bulan ya kan setelah bapaknya itu mening. Nah ini si Bontot sama pacarnya udah dong ketemu korban yang kelimanya. Dia itu adalah bocah yang umurnya 9 tahun dengan modus yang sama, yaitu diajak jalan-jalan naik motor, habis itu dijajanin. Ya bener aja, tetapi yang bedanya ini adalah si Bontot ini pakai laga nyariin M kemana. By the way tadi gue ngomong gak ya kalau M itu adalah inisial korban yang
kelima. Ya pokoknya dia lah pakai ngebantuin warga. Kamu di mana? Dengar gak suara aku? Udah poin ya, udah jelas lah warga-warga pada nggak curiga sama si Bontot karena dia bantuin nyari, sangat antusias gitu. Ujung-ujungnya si M yang umur 9 tahun ini nggak ketemu, diasumsikan lah sama warga-warga bahwa ia telah tenggelam di sungai yang terdekat. Soalnya warga juga banyak tahu kalau si M ini emang suka deh tuh main di dekat sungai itu. Tapi setelah seminggu lebih dicari di sungai ya kan, emang nggak muncul-muncul jasadnya. Dan yes, si Bontot lagi-laginya lolos. Sebelum sempet nyari korban yang keenamnya, pacarnya si Bontot ini yang inisialnya D tadi ya ngerasa udah nggak kuat lagi apa yang telah mereka lakukan selama ini. Dia udah nggak mau bantuin si Bontot lagi gitu maksudnya. Dengan partnernya yang udah nggak ada lagi, misi si Bontot sempet lah berhenti beberapa bulan. Sampai akhirnya dia memutuskan buat balik lah ke tempat tinggal awalnya, yaitu di Desa Parawang. Nah, dikarenakan di sana merupakan tempatnya si Bontot dibesarkan, jadi pasti adalah teman masa kecilnya yang udah solid gitu dari awal dan bisa menjadi pengganti istrinya yang dulu itu. Bener aja dong, akhirnya si Bontot ini berhasil ngajak temennya yang berinisial S. Jadi sekarang gue ngomongin Bontot dan S, partner in crime, alright? Si S ini dijanjiin lah bakal dapat upah sebesar 500.000 sama si Bontot. Tanpa basa-basi ya kan, apalagi di pedesaan 500.000 tuh ibaratnya di sini kayak 5 juta gitu. Si S langsung setuju dan selang beberapa hari mereka langsung dapat korban yang ke-6. Di sini posisinya udah 1 tahun kemudian ya, setelah korban yang kelima tadi tuh. Masih masuk kan kalian sama cerita gue? Oke, kalau misalnya kalian bingung rewind aja biar watch time gue jadi lebih panjang. Di Juli 2014 langsung mengeksekusi si bocah yang umurnya 8 tahun yang mereka temuin di sungai dekat desanya itu. Dan memang di pedesaan itu sungai tersebut merupakan spot-spot anak-anak tuh sering main lah. Jadi mereka gampang dapat targetnya ini. Yang dimana modusnya juga sama, terus ujung-ujungnya mereka dinyatakan hilang. Yes, si Bontot lolos lagi setelah memotong burung yang ke-6. Sudah pasti si S ini berharap-harap bakal dapat uang 500.000-nya mana nih ya kan dari si Bontot. Ternyata nggak dapet, zong anjir. Karena baru dikasih tahu sama si Bontot kalau dia ini juga nggak punya uang segitu banyak. Aduh anjir, ngapain udah janjiin? Ini juga si S goblok dah. Gue nggak ngerti lagi deh sama pemikiran ini orang berdua. Nah karena masih ada 1 burung lagi nih yang dia masih potong pakai cutter, jadinya dia belum stop dong. Mereka nih sepakat untuk ngejual daging dari korbannya demi dapatkan uang, ngegantiin janjinya 500.000 itu. Berangkatlah mereka ke sungai itu lagi buat nyari korban yang terakhir, yaitu adalah burung ke-7. Ketemulah mereka sama bocah yang umurnya itu 10 tahun. Singkat cerita mereka berhasil lah melakukan itu lagi dan misinya si Bontot ini akhirnya terpenuhi. Sudah mendapat 7 burung yang sehat. Namun yang ke-7 ini, kan masih ingat kan tadi mereka sepakat untuk menjual daging. Nah mereka dengan sadisnya itu ngulitin mayatnya dan ngumpulin dagingnya si yang umur 10 tahun ini, jadi dibagi terus jadi 3 kantong kresek. Lalu mereka menjual daging tersebut ke rumah-rumah dan tempat makan kayak kedai gitulah sekitar desanya yang cuma untungnya sekitar 200.000-an. Dan pembeli-pembeli kedai tersebut yang beli daging itu karena mereka nggak tahu ya kan, mereka tetap masak aja itu daging. Tapi mereka juga mengakui ini at the end of the story ya, tapi gue tetap ngasih tahu di sini aja ya, mereka mengakui bahwa pantesannya itu daging kok empuk banget. Dan ibu-ibu itu yang ngebeli daging, yang ngesajiin dagingnya ke keluarganya, ada yang dibikin jadi sop, ada yang dibikin jadi rendang. Aduh Tuhan. So setelah 2 tahun mereka ngumpulin 7 burung-burung itu, si Bontot langsung menaruhkan 7 burung itu di satu wadah dan disatuin lah sama air yang udah ada kembang 7 rupanya. Dan air tersebut yang merupakan campuran dari burung dan kembang, dia pakai untuk mandi, dipakai mandi sama dia berhari-hari. Si Bontot juga melakukan itu semua sesuai perintah bapaknya demi mendapatkan ilmu kebal dan sakti. Sakti 4 hari kemudian si Bontot ini barengan sama si S digerebek polisi di rumahnya masing-masing atas pengakuan saksi. Nah kan, kok bisa ada saksi? Padahal kan sebelum-sebelumnya mereka tetap los-los aja ya. Yaitu adalah temannya si korban yang terakhir.
temennya ini menjadi saksinya. Dia tuh ngelihat bahwa dia melihat temannya ya si korban terakhir itu memang diajak lah sama dua orang ini, yaitu si Bontot dan S, setelah mereka abis main dari sungai itu. Jadi bener-bener the last witness adalah temennya sendiri nih yang masih bocil. Kalau temennya itu nggak ngomong apa-apa, mungkin aja nih kasus belum kepecah-pecah. Nah akhirnya kan karena udah banyak anak-anak yang hilang secara misterius, terus tiba-tiba ada temennya si yang korban terakhir ngomong speak up seperti itu kan udah suspicious banget. Apalagi dialah yang terakhir kali ngelihat, abis itu dia nggak ngeliat temennya lagi. Udah kan, tepatnya pada akhir Juli 2014 si Bontot dan S ini ketangkep, dan setelah penyelidikannya lebih lanjut serta interogasi, ya seperti biasanya kan ya, polisi kalau udah nge-pressure, iris wariris, si Bontot yang udah ada idiot juga ya kan, seperti kasus-kasus sebelumnya ya, langsung deh dia ke spill itu, iya saya yang lakuin itu. Nggak bisa dia kena pressure-nya polisi. Dia mengakui semuanya kalau dia juga sempat dibantu sama mantannya, karena kan si Bontot ini benar-benar mengakui secara detail dari 1 hingga korban yang ke-7 bagaimana dia melakukannya, mulai dari cutter, terus anaknya itu diapain lah. Si jaksa yang memvonis dia tuh yang ngedengerin juga ampe nangis weh pas lagi mendengar kesaksiannya si Bontot ini. Ditambah lagi pelakunya ini merupakan 3 orang remaja yang berumur berapa coba, kan dari tadi gue nggak nge-reveal kan umur-umurnya si bangsat nih berapa. 19 tahun, umurnya 19 tahun tapi ngelakuinnya kayak begitu anjir. Akhirnya mereka bertiga nih, yaitu adalah si Delvi, Bontot nih anjing, terus temennya tuh si S dan mantan istrinya. Akhirnya mereka bertiga rata kena hukuman mati. Nah with all that being said, kapan mereka itu akan dieksekusi ya kan dia dapat hukuman mati tuh, gue nggak tahu. Jadi gue cuma tahu sampai hukumannya mereka aja. Gue kira ya kasusnya dukun AS, terus yang dukunnya mau nyembuhin LGBT, terus apalagi tuh yang gue pernah bahas banyak banget nih paranormal tentang dukun gitu loh. Ini jahat banget sih yang ini nih. Emang gue masih gak habis pikir kok pada dingin sadis banget sih anjir. Gue pengen tahu what do you think about this, karena kan kalian yang nonton rada lebih tenang lah daripada yang ngebawain kasus ini. So I want to know what you think. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, follow your girl's Instagram Sasha X Marissa and your girl's TikTok. I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys.